Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil ladzi wakafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والوفاء فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحبائي رحمكم الله أكرمكم الله إخوتي في الله أيها المحبون أيها المنتحين. Apa hikmah dari hidup kita? Hidup kita hanya akan bermakna dan memiliki hikmah ketika kita meninggal dunia dan meninggalkan kenangan indah untuk memotivasi orang di sekitar kita, untuk menggairahkan mereka dalam kebaikan sehingga menjadi amal jariah. Apa gunanya kita hidup kemudian meninggal dunia dan meninggalkan cerita buruk saja, sehingga orang-orang pun juga ini akan mengalirkan dosa-dosanya kepada kita untuk menampung kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewariskan, meninggalkan hadis, dan hadis tersebut pun juga kemudian dijelaskan oleh para sahabat dalam atharnya. Hadis diturunkan dalam athar para sahabat. Kemudian generasi berikutnya tabi'in, muncullah di antaranya para fuqaha, muncullah di antaranya para mufassir yang kemudian telah membangun daripada mazhab fikih di antara mereka. Generasi berikutnya kemudian datang lagi, sehingga kemudian mereka telah meninggalkan daripada kaul hikmah. Mereka para hukama diturunkan lagi ke bawah daripada ulama-ulama mutaqaddimin, para aulia, sehingga kemudian yang lazim, yang umum di antara mereka untuk kita jadikan hikmah adalah bagaimana makalah-makalah mereka turun lagi ke bawah sampai kepada malfuzat, sehingga untuk memahami hadis tidak bisa melihat secara tekstual saja. Turunan-turunan hadis ini yang kemudian kita jadikan referensi, kita jadikan rujukan supaya kita tidak salah menafsirkan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ke Islamabad, doakan semoga anak-anak kita Allah pilih untuk kemudian menjadi alim ulama, belajar ke sana. Bahkan di sana, ketika seseorang ingin mendalami ilmu agama, mereka menjadi matrikulasinya adalah mengambil iktibar dan memahami daripada malfuzat Maulana Yusuf Damat Barokatuh.
Sehingga persoalan tersebut pun juga telah banyak memotivasi dan melahirkan ulama-ulama besar di seluruh dunia. Satu yang paling lazim, mudah-mudahan Pak Imam Muslimin, Kiai Haji Usairon At-Taifuri, beliau sering katakan, adalah Maulana Yusuf rahimahullah damat barakatuhu. Beliau ketika malam hari tak pernah kemudian tidur terlelap lebih dari 2 jam. Tidak pernah sampai 2 jam tidurnya. Di siang hari mengambil waktu kalimullah hanya setengah jam. Taruhlah mungkin dibulatkan 2 jam atau 2 jam setengah istirahatnya beliau. Tetapi keberkahan itu nampak. Allah jaga tubuhnya yang senantiasa sehat. Allah jaga ilmunya yang senantiasa bisa menjadi nur. Maka beliau katakan, saya tak bisa lupakan ketika separuh malam terakhir Maulana Yusuf damat barakatuhu, beliau berjalan-jalan untuk kemudian menengok melihat santri-santrinya yang masih tertidur lelap. Dengan lantunan syair kerinduan beliau katakan, "Qum ya habibi kam tanamu talibul jannati la yanamu. Qum ya habibi kam tanamu al-jannatu wan-nar la yanamu. Qum ya habibi kam tanamu al-layl wan-nar la yanamu." Dengan hikmahnya, dengan bijaknya, dengan kelembutannya, beliau membangunkan santri-santrinya. Dan ternyata kelembutan itu pun juga telah menjadikan santrinya disebarkan di seluruh penjuru dunia. Bahkan dijadikan referensi, dijadikan rujukan kepada orang-orang yang mau lebih mendalami lagi daripada kitab-kitab hadis. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau dengan santun melantunkan, "Qum ya habibi." Bangunlah kalian, bangkitlah kalian, bangunlah kalian, kam tanamu. Berapa lama kalian tidur? Kan kebanyakan hari ini orang pola pikirnya pola pikir tidur. Pagi hari tidur, siang hari tidur, sore hari tidur, awal malam tidur, sampai kemudian molor, tak sholat subuh dan sebagainya, tidak bangun untuk qiyamul lail. Bahkan di dalam majelis pun juga tidur. Mau dapat berkah apa kita? Apakah hidup ini hanya untuk tidur saja? Kamu tahu berapa lama kalian tidur? Karena tidur yang berlebihan adalah tipu daya syaitan. Tidur yang berlebihan ini adalah tipu daya iblis. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kemudian menata segalanya, mengatur segalanya. Maka kalau kantuk datang dalam majelis, kantuk datang bukan untuk porsi kilo, maka kita harus kemudian buat pemetaan, kita harus buat schedule, jadwal. Saya butuh istirahat, tapi istirahatnya saya itu kalilullah, jam sekian sampai jam sekian. Selain dari itu tidak ada tidur bagi saya. Saya tidur jam sekian sampai jam sekian. Itu sudah diatur, Pak. Satu kali saja waktu kita untuk istirahat di siang hari, dan satu kali saja waktu kita untuk istirahat di malam hari. Kalau siang hari istirahatnya 4 kali, malam harinya berkali-kali, alhamdulillah. Mau dapat berkah apa kita? Maka Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada kita satu doa. Kalau di luar dari waktu itu kita mau tidur, saking semangatnya Sayyidina Ali, beliau katakan, kalau saya
takut di malam hari, maka saya akan ikat badan saya di tiang masjid. Sampai betul beliau lakukan itu. Beliau mengikat badannya di tiang masjid. Sebagian riwayat mengatakan di pohon kurma. Maka Rasulullah SAW datang menengok Sayyidina Ali. Allah, mata fa'al, ya Ali, apa yang kamu buat? Dia katakan, saya takut tidak mendapatkan cinta Allah. Saya takut berpaling dari Allah. Karena untuk mendapatkan cinta Allah ini hanya dengan mujahadah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengajarkan kita satu doa. Kalau kita ngantuk bukan di waktu istirahat. Allahumma inni a'udzubika min 'ainin la tasba'u minan naum. Allahumma ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Minta perlindungan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Min 'ainin, daripada dua mata saya ini, la tasba'u minan naum. Rasul beritahu, mata kita tidak akan pernah kenyang dengan tidur. Jangankan 24 jam, 72 jam kita tidur tidak akan pernah cukup. Ada orang yang kemudian dia katakan, saya mau puas-puasin tidur 3 hari 3 malam 72 jam saya tidur mulu saya kerja. Insya Allah jam ke-73 kantuk masih datang. Tidak akan pernah kenyang mata kita itu hanya dengan tidur. Kantanamu, berapa lama kalian datang di dunia ini? Masa hidup hanya untuk tidur saja? Talibul jannati la yanamu. Sudah benarkah kita ini menjadi seorang hamba, mencari ridha Allah, meraih cinta kasih sayang Allah? Sudah benarkah perlakuan kita sebagai seorang hamba yang menginginkan jannah? Benar enggak? Maka Sahih Muslim menjelaskan, talibul jannati la yanamu. Satu orang yang benar cintanya kepada Allah, pencariannya pun juga, kerinduannya pun juga benar dalam hatinya, berharap Allah masukkan dia ke dalam jannah. Apa yang terjadi? Maka dia tidak akan bisa tidur, dia gelisah. Jangankan untuk mencari surga, seorang tukang somai saja, seorang tukang bakso saja, apa yang terjadi? Malam hari dia tak bisa tidur. Malam hari dia sudah punya rencana yang luar biasa. Bahkan hajat dan doa sudah ada dalam dirinya. Semoga besok ini hujan gerimis katanya. Karena kalau gerimis orang cari makanan yang agak-agak panas gitu. Itu doanya itu luar biasa. Setiap detak jantungnya, semoga besok gerimis, semoga besok gerimis. Bahkan dia sudah punya rencana. Besok saya mulai dari gang si A, masuk ke gang B, masuk ke gang C. Sepanjang malam dia sibuk memikirkan semua rencananya. Untuk apa? Hanya untuk mendapatkan paling banter keuntungan 200.000. Untuk 2 lembar uang merah saja sudah menjadikan orang gelisah. Buat rencana yang sedemikian rupa. Kita mengaku dai, tidak kemudian memikirkan, ya Allah besok saya mulai dari rumah mana untuk jumpa siapa. Apa yang saya harus bicarakan? Bagaimana kemudian yang saya sampaikan? Kerjanya tidur saja. Talibul jannati la yanamu. Kalau benar cinta kita kepada Allah, maka kita tidak akan bisa tidur. Itu tadi kerisauannya tukang somai. Kerisauan tukang es lain. Malam hari dia kemudian mau tidur, dia bilang, mudah-mudahan besok ini panas terik. Kan begitu, tukang somai minta hujan gerimis, tukang es minta panas terik. Kenapa? Kalau panas terik, kan orang-orang pada haus, nyari es ini dan sebagainya. Dagangan saya bisa laku.
Saya akan mulai dari gang ini, masuk ke gang itu dan sebagainya. Bahkan dia bayangkan, ini yang akan membeli dagangan saya. Allah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk apa? Hanya untuk lembar-lembar rupiah. Dia telah membangun mindset yang sangat luar biasa. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita punya inferioriyat amal. Saya tidak akan mau tidur sebelum saya selesaikan ini. Nisok harian saya, nisok tilawah saya, nisok zikir saya, amal-amal saya mau rampungkan sebelum saya tidur. Sehingga tidur itu bukan maksud, tetapi memang hanya karena dengan sebab ya, keperluan. Kuntum ya habibi yarta'u. Bangkitlah kalian, bangunlah kalian, wahai kekasih-kekasihku. Orang yang mau menjadi kekasih Allah, bangunlah kalian dari tidur kalian. Al-jannatu wan-naru la yanamu. Kalau kita tidur, sebenarnya para malaikat kemudian dia bingung. Bahkan ini masyhur ini kisahnya. Ketika para malaikat dia berhenti untuk tidak menghias lagi surganya orang-orang yang katanya rindu surga. Berhenti dia, tidak kemudian menata lagi surga itu. Maka para malaikat tanya yang lain, kok kamu berhenti? Ini surganya ini belum rampung, ini belum seperti pengantin yang menunggu malam pengantinnya. Dia katakan, kirimannya tidak ada, bahan bakunya tidak ada, orangnya sedang tidur katanya. Bahan bakunya tidak ada, malaikat tidak kerja. Yang aneh jangan sampai kemudian dari kawanan malaikat penjaga neraka dia katakan, "Wan-naru la yanam." Jangan cuma berharap surga, neraka juga dibuat begitu. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari para malaikat sibuk untuk menata neraka itu semakin seram, semakin kejam, semakin ganas, apinya semakin berkobar. Saking panasnya itu apinya itu, warnanya kemudian sudah warna hitam. Coba kita lihat, warna api yang kita tahu cuma apa? Paling merah, kuning, biru, putih. Itu belum seberapa. Yang paling panas itu kalau sudah warnanya hitam. Bukan asap, bukan. Itu api yang warnanya hitam. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun juga malaikat penjaga neraka dia tidak pernah berhenti untuk menjadikan semakin ganas, semakin serem. Kita seharusnya takut ya Allah. Mau pejamkan mata ya Allah, jangan sampai ini bahan bakunya putus. Berhenti malaikat penjaga surga, yang kerja ini malaikat penjaga neraka. Al-jannatu wan-naru la yanam. Surga tidak pernah tidur, neraka tidak pernah tidur, namun akan terhenti dengan sebab amal-amal seseorang. Malaikat yang menjaga neraka dia akan berhenti kalau orang itu kemudian mengakhiri daripada dosa-dosanya dengan pertaubatan. Makanya pertaubatan ini jangan kita anggap remeh. Pertaubatan itu adalah jalan untuk menghentikan malaikat penjaga neraka dari menjadikan neraka itu semakin ganas. Hentikan dia bekerja. Rasulullah SAW menjelaskan, al-asra'u taubatu min dhanbi idza farata. Bersegera kita susun. Jadi doa kita majelis itu bukan hanya dalam majelis. Ya, kita baru saja kumpul kongko dengan teman, ngalor ngidul ceritanya tidak jelas. Selesai takut astagfirullah. Baru baca doa kita majelis, semoga Allah ampunkan. Masuk masjid kemudian sholat tobat. Putar tasbih kita banyak-banyak istighfar. Sambil bayangkan dosa-dosa kita, ya Allah, dosa saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau saya mati begini, ini malaikat penjaga neraka masih kerja. Kum ya habibi tamtanam. Al-lailu wan-naharu la yanam. Bangunlah kalian yang aku katanya ini mencari Allah.
yang ngaku katanya ini masuk ke dalam surga, yang ngaku dia masih butuh waktu di dunia. Tapi butuh waktunya untuk apa? Minta ya Allah panjangkan umur kami. Panjang umur tapi bukan untuk amal, ngapain Pak? Maka orang yang dia ini benar, coba kita lihat. Ketika jasmah kita lagi meningkat, ketika iman kita lagi meningkat, apa yang terjadi? Pada saat kita tidur, ya Allah, alangkah indahnya ketika Engkau kemudian tak bangunkan saya lagi. Ketika dia sujud, ya Allah, tidak ada keindahan kecuali kemudian Engkau tak angkat lagi kepala saya mati dalam sujud. Kenapa? Karena Al-Quran pun juga telah jelaskan, kul kullu ya'malu ala syakilati. Tidaklah seseorang itu dimatikan oleh Allah kecuali menurut kebiasaannya. Makanya kebiasaan-kebiasaan ini Pak kita harus tata, kita harus lihat. Kalau di dalam 24 jam atau dibagi dalam persentase dalam 24 jam, kita kan bisa hitung Pak. 50 plus 1 masih banyak apanya kita? Masih banyak kita ini bohongnya, masih banyak kita sia-sianya. 50 plus 1 Pak. Ketaatannya cuma 49. Berarti masih besar kemungkinan kita mati dalam maksiat. Itulah perlunya muhasabah. Ya Allah, ya Allah. Untuk kemudian kita rubah persentasenya. Maka tidak perlu terlalu muluk-muluk, ujung-ujung. Lihat saja, matinya kita bergantung dari kebiasaan-kebiasaan kita hari ini. Apa kebiasaan kita? Maka seperti itulah kita mati. Bahkan Kiai Zainal Abidin boleh jelaskan, tidaklah seseorang akan dimatikan oleh Allah kecuali dia lihat tempat kembalinya. Kalau kembali ke surga, insya Allah dia tersenyum. Teman-teman dakwah ini yang Allah sudah terima dakwahnya Allah, kita akan cemburu. Dia mati dalam keadaan tersenyum. Orang biasa, tapi satu kota Palopo antar. Kita kan kemudian harus tanya, ya Allah, begini mau Pak Kodong nanti, jangan sampai saya tidak seperti ini. Ya, saya ceramah ke sana kemari, silaturahmi ke sana kemari. Kira-kira orang yang pernah saya sentuh tangannya datang tidak melihat? Jangan dikatakan main-main Pak. Indikator terhadap natijah daripada dakwah seseorang itu adalah ketika dia meninggal dunia, banyak orang terpanggil hatinya untuk datang melayat. Banyak orang yang terpanggil hatinya untuk kemudian mau mengambil keberkahan. Al-lailu wan-naharu la yanam. Harus sadar kita, malam tidak pernah tidur, siang tidak pernah tidur, selalu saja menggerogoti daripada umur kita. Jadi jangan kita bilang, saya ini masih kuat, saya ini masih sehat, saya ini masih muda. Tidak. Siapapun kita, sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal malakal maut la yanzuru fi wujuhil ibad kulla yawmin 70 nadar. 70 kali Pak. Siapapun kita, 70 kali setiap hari Israel siap greget ingin mencabut nyawanya. Kita harus takut ya Allah, jangan sampai nanti kali ini adalah kali yang terakhir dalam hidup saya. Al-lailu wan-naharu la yanam. Jangan anggap kita lewati malam begitu saja. Jangan anggap kita lewati siang begitu saja. Maka ini tafsirannya sangat luar biasa Pak. Kita ini diibaratkan seperti seorang yang dikejar oleh harimau. Maka harimau mengejar kita, dari aumannya sudah kita takut, tapi semakin kuat dia ini mengejar kita. Sesekali setelah cakarannya telah sampai menyobek baju kita ataupun kulit kita terluka, tapi kita masih berusaha untuk menyelamatkan diri. Ternyata usaha upaya untuk menyelamatkan diri menjadikan kita jatuh di sumur tua. Begitu jatuh di sumur tua, apa yang terjadi? Ternyata tersangkut di akar kayu yang turun ke bawah, tersambung di situ. Tinggal dia. Akhirnya dia tinggal di tengah. Inilah dunia. Tinggal di tengah. Mau naik ke atas, ada harimau. Mau turun ke bawah untuk
beristirahat, ada ular berbisa dan sebagainya di bawah. Ini sarang ular ternyata. Ularnya di bawah itu sudah menengok-nengok ke atas, harimaunya dari atas sudah menengok-nengok ke bawah. Kita sedang begitu, Pak. Apa yang terjadi? Dia masih mengandalkan, masih ada yang diandalkan. Saya biarlah di sini, bergelantung saja di akar kayu. Namun anehnya, tanpa sadar dia, ternyata akar kayu yang dia tempati untuk bergelantungan itu ada 2 ekor tikus. Satu tikus putih, satu tikus hitam. Dia gigit itu akar kayu, yang kiri digigit, yang kanan digigit, digerogoti, sampai kemudian semakin tipis, semakin riskan dia ini untuk jatuh ke bawah. Kira-kira masih perlu kita gerakan tambahan, ya kalau bahasanya polisi santri begitu. Kira-kira masih berani kita untuk banyak gaya. Semakin hati-hati, semakin takut kita. Tikus putih dan tikus hitam ini diberatkan malam dan siang. Tikus hitam adalah malam yang menggerogoti umur kita. Akar kayu adalah umur yang tempat kita bergelantungan di dunia. Tikus putih pun juga adalah siang yang menggerogoti. Setiap mili digigit, digerogoti. Ini tinggal satu satu akar kayu lagi, tinggal satu uratnya saja. Allah, ini satu kali gigitan ini sudah belas saya, mati saya. Tapi apa yang terjadi? Dasar kita manusia. Ternyata dia sudah mulai takut, tidak bisa ke atas karena ada harimau, tidak berani ke bawah karena ada ular berbisa, bahkan digerogoti daripada siang dan malam. Tapi apa yang terjadi? Ada satu ekor lebah yang lewat. Kemudian lebah itu mengeluarkan daripada madunya. Sehingga kemudian madu lebah itu pun juga jatuh ke bibirnya. Kemudian dia jilat, madu, Masya Allah manisnya. Dan ternyata semakin banyak daripada madu itu kemudian yang berada di tangannya. Dia kan sedang makan Pak tadi begini. Dia rasakan, ini kok madu manis ya. Akhirnya apa? Dia katakan, kalau begitu saya butuh suplemen. Tangan kanannya ini dia ambil, dia jilat habis-habis madu itu. Benar-benar ini manis nih, Masya Allah, saya butuh ini. Tanpa sadar ketika dia lepaskan tangan kanannya, dia masih merasa butuh. Akhirnya tangan kirinya lagi dilalui, masih ada madu di tangan kiri saya. Dia lepas pula tangan kirinya. Sudah Pak, masuk kubur jadinya. Kan begitu. Dunia yang melelahkan. Jangan sampai menjadikan kita ini lupa untuk buat persiapan. Lupa untuk kemudian mati indah. Dan kemarin Pak sudah disampaikan, hari ini kita sibuk untuk membuat hidup kita indah. Tapi kita lupa untuk mati indah. Hari ini kita sibuk untuk membuat hidup kita senang. Tapi kita lupa untuk mati dalam keadaan senang dan tersenyum. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas maksud itu Bapak Ibu sekalian, jangan katakan polisi santri tinggalkan kantornya, tidak. Jauh lebih sibuk Pak ketimbang yang di kantor. Kenapa? 24 jam harus siap, siaga, dan bukan cuma itu, bercampur dengan air mata. Iya, siap siaga 24 jam, bahkan menangisi saudaranya, menangisi temannya, menangisi rekan-rekannya, kerabatnya sekalian. Sehingga dengan demikian harapan kita bagaimana agar supaya Allah gunakan potensi yang ada pada diri kita ini untuk menapaki jalan sampai ke jannah, sehingga benar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qayyis, jadilah kita ini orang cerdas. Orang cerdas itu mana? Mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu bukan dokter saja Pak, bukan kemudian dapat gunakan akademik. Orang cerdas yang mana Pak? Adalah orang yang mempersiapkan kematiannya, yang mempersiapkan bekalnya sebelum kematian itu datang. Bekal menuju kematian kan sederhana Pak, iman dan amal. Maka usaha atas iman, ketika kita keluar di jalan Allah, amal-amal kita pun juga akan ikut. Maka insya Allah dengan demikian nanti kita ini akan mati dalam keadaan iman dan amal yang sempurna. Bapak hadirin jemaah sekalian, 4 hari kami telah berada di tempat kita, di masjid kita ini. Semua kita kembalikan kepada Allah.
Kalau tidak kita kembalikan kepada Allah, Pak, tidak ada yang kita dapat. Hati akan rusak. Apa itu jemaah? Ini dikerja dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita kembalikan kepada Allah, ya Allah, kalau kami tahu meteran listrik yang terpakai itu akan menjadi sebab terangnya kubur kami, semua AC kami jalankan 24 jam. Kalau kami tahu di kubur itu ternyata nanti akan menjadikan lapang daripada kuburan kami dengan sebab mempersiapkan tempat, kami akan menjamu mereka. Jemaah tidak berharap, tetapi sekali lagi memberikan ruang kepada kita ini untuk kemudian beramal menuju jannah. Kalau tidak ada jemaah yang datang, Pak, untuk kemudian memberikan ruang kepada kita ini, mempersiapkan jalan-jalan menuju surga, jangan sampai cuma penyesalan saja. Sehingga kan ini, Masya Allah, ini adalah sebuah kisah yang dijelaskan. Ada orang yang ketika dia meninggalkan, dia katakan, kalau semuanya, sakaratul maut. Tapi dia mati syuri, setelah itu dia sadar kembali. Maka dia tanya Syekh Abdullah, wahai Tuhan, kamu ini kok tadi sakaratul maut? Ini ditangkin la ilaha illallah, bukan bilang la ilaha illallah, tapi bilang semuanya. Apa dia katakan? Iya, saya lihat tadi, saya keluarkan ini cuma 20.000 saja satu hari. 20.000 saya korbankan. Ternyata dari 20.000 itu, saya sudah lihat 20.000 itu menjadi maharnya bidadari. Kalau saya tahu 20.000 itu menjadi sebab maharnya bidadari, kalau saja semuanya. Bahkan yang tinggal di rumah saya bawa. Bahkan apa yang saya bawa pun saya korbankan. Kalau saja semuanya, maka Masya Allah, banyaknya ini bidadari yang menjemput saya menuju kepada Allah. Maka kita sering mengimbaskan, semoga apa yang telah di fasilitas yang telah kita berikan kepada jemaah menjadi sebab penerangan bagi kubur kita, dan wallahu jalla dialah Allah yang maha memberikan balasan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah. Kita manusia yang penuh dengan dhaif, yang penuh dengan lemah, yang penuh dengan salah. Semoga Allah ampunkan kita semua dan Allah menutupi ayat-ayat kita. Allahumma astur awratina wa min rawatina. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.